Komisi 1 DPRD Subang bersama DPM PTSP Dinas Lingkungan Hidup dan Satpoldam Kabupaten Subang serta Muspika Kecamatan Cibogo melakukan tinjau lapangan ke lokasi pembangunan pabrik limbah B3 bahan berbahaya dan beracun PT Subang Harapan Sejahtera Plastik PT SHSP di Kampung Segerang Desa Padaasi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Terlihat dalam tim tinjau lapangan tersebut Wakil Ketua DPRD Subang Haja Elita Budiati, Ketua dan anggota Komisi 1 Haji Bangbang Irmayana, Insinyur Beni Rudiono, Kabid Perizinan DPM PTSP Yusep, Kabid Tata Lingkungan DLH Agus Saefullah, Sekretaris Satpoldam Agus Hendra dikawal oleh jajaran Polsek dan Koramil Cibogo. Namun ada yang aneh saat rombongan tiba di lokasi pabrik yang infonya diduga milik Haji Ali Mukodas anggota DPRD Subang tersebut. Di sana mereka disambut oleh warga yang entah dikomandoi siapa sehingga mereka berkumpul di lokasi pabrik seolah tahu akan kedatangan tim yang melakukan tinjau lapangan tersebut. Menurut Haja Elita Budiati tinjau lapangan tersebut dilakukan berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sudah berdiri pabrik limbah B3 yang meresahkan masyarakat karena lokasinya yang berdempetan dengan penduduk dan sekolah. Masyarakat juga merasa dibohongi karena saat disuruh tanda tangan tidak disebutkan itu adalah pabrik limbah. Masih kata Elita bahwa atas dasar laporan ini maka Komisi 1 memanggil pihak-pihak terkait untuk rapat dengar pendapat RDP yang dihadiri dinas terkait, Muspika, Kades Padaasi dan perwakilan masyarakat setempat. Hasil dari RDP dan cek berkas ternyata pabrik ini belum punya legalitas untuk izin limbah dan izin membangun sehingga keputusan rapat Komisi 1 yakni meminta DMPTSP dan Satpoldam untuk melakukan teguran pertama, agar pabrik menghentikan aktivitasnya sebelum ada izin, surat teguran 1 per tanggal 21 Juli tahun 2022. Melakukan sidak ke pabrik dengan hasil pabrik tidak mengindahkan, teguran pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan dan saat sidak pihak perusahaan mengumpulkan massa yang pro dan ormas sehingga terkesan ada itikat mengadu domba masyarakat juga menghalangi tugas Komisi 1 dan dinas terkait. Selanjutnya Komisi 1 akan melakukan tindakan berikutnya yaitu mengundang perusahaan sekaligus mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup tentang fakta di lapangan dan keberatan warga setempat, juga meminta DPM PTSP membuat surat teguran kedua. Kabid Perizinan DPM TPSP Yusep juga membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat teguran pertama pada tanggal 21 Juli tahun 2022 terhadap pembangunan pabrik tersebut agar dihentikan. Hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil RDP dengan Komisi 1 DPRD Subang dan ternyata di lapangan masih ada aktivitas. Makanya hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2022 berdasarkan surat dari DPRD yang ditembuskan ke kita dan SKPD terkait untuk tinjau lapangan. Selanjutnya rencana hari ini hasil rapat dengan pimpinan dan Komisi 1 DPRD akan dikeluarkan surat teguran yang kedua. Komisi 1 ya ada Ketua Komisi 1 Pak Haji Bangbang, terus ada juga Wakil Ketua DPRD Ibu Haja Elita, terus ada juga Pak Beni Rudiono, dan ringan anggota dewan yang terhormat lainnya. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya dari SKPD-nya siapa saja? Kalau dari SKPD yang hadir itu ada dari DPRD sendiri, ya. Yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup, Ya. Yang ketiga dari Satpoldam. Ya. Intinya apa yang dibahas? Intinya bahwa kita pada tanggal 21 Juli pernah mengeluarkan surat teguran yang pertama. Oke. Terhadap pembangunan di limbah ini, di pabrik limbah ini ya, agar dihentikan. Karena berdasarkan laporan masyarakat dan juga waktu itu kan tanggal 20-nya itu kalau tidak salah itu rapat dengan DPRD. Ada hearing gitu kan. Kemudian tanggal 1 kita mengeluarkan surat edaran, surat bahwa untuk menghentikan aktivitas ini. Nah, jadi setelah tanggal 21 ini, 21 Juli bulan kemarin, ternyata masih ada laporan di masyarakat, masih ada aktivitas pembangunan di sini. Makanya hari ini berdasarkan surat dari DPRD, yang ditembuskan ke kita ke dinas-dinas yang tadi itu Hari ini untuk melakukan tinjau lapangan. Apakah masih betul beroperasi atau tidak. Nah, dan rencana hari ini hasil tadi rapat dengan
ngobrol dengan pimpinan gitu DPRD, rencana akan dikeluarkan surat teguran yang kedua. Surat teguran yang kedua setelah melihat langsung Ya. bahwa hasil Nanti surat teguran kedua mudah-mudahan dari pihak perusahaan juga mengikuti apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena izinnya belum selesai. izinnya belum selesai. Artinya ini masih proses, Masih begitu? proses izin. Dan kegiatan itu harus dihentikan sebelum izin keluar. Iya betul. Oke. Karena mengalir aturan perundang-undangan. Iya, iya. Sementara itu menurut warga yang sempat ditemui di lokasi pabrik sebagian besar tidak paham dengan apa yang disebut pabrik limbah B3, bahkan ada salah satu warga yang berseloroh, mau pabrik sapi atau apa ke yang penting masyarakat sejahtera dan kalau ada yang sakit perusahaan bertanggung jawab, ungkap warga yang enggan disebut namanya dan saat ditanya apakah mengetahui apa itu limbah B3, dia tetap menjawab, yang penting masyarakat sejahtera. Warga lainnya menuturkan saya merasa resah dengan adanya pabrik pengolahan limbah karena dikhawatirkan berdampak bagi kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan yang berdekatan. Selain itu juga kalau ini sudah berjalan pasti dampak bagi lingkungan seperti sungai yang sudah pasti tercemari pun terhadap pertanian dan yang sangat dikhawatirkan adalah dampak kesehatan warga. Di tempat terpisah pemerhati lingkungan hidup yang enggan disebut namanya dengan tegas menyatakan bahwa proses pengajuan izin perusahaan tersebut sudah lama sekitar 6 tahun ke belakang dari awal Dinas Lingkungan Hidup menolak karena lokasi untuk pengolahan limbah B3 dekat pemukiman dan berbatasan dengan sungai tentunya sangat membahayakan lingkungan. Ironisnya dalam proses tersebut diduga banyak melibatkan pejabat yang menerima cuan sehingga pada akhirnya PUPR memberi rekomendasi ke tata ruangan dan IPPT pun dikeluarkan oleh Pemda Subang. Diduga untuk proses ini investor mengeluarkan biaya kurang lebih 700 jutaan. Harus dibongkar siapa yang terlibat dan pabrik harus ditutup atau solusinya pindah lokasi dari itu dan tentunya harus ada kajian teknisnya dulu. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa payung hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 18 Jo PP 85 Tahun 1999 tentang definisi dan pengelolaan limbah B3, termasuk juga mengatur ketetapan pidananya dan yang terbaru yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait hal tersebut dari pihak perusahaan belum ada yang bisa dimintai keterangannya. Sebelumnya seperti diberitakan beberapa media massa baik lokal maupun nasional bahwa beberapa elemen massa sempat melakukan aksi protes terhadap pembangunan perusahaan tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Perak TV melaporkan. Masyarakat anu cakap ini isina manghoyong salamet. Hayong selamat. Mohon. Berarti yang selamatnya nolak mana? Ya tergantung nolak itu nama tergantung. Asal tong ngarugikeun ka masyarakat. Asal pengaruhnya masyarakat. Mohon gitu. Da abi mah teu terang Nolak kumaha. itu ngayu-ayu nutunya. Iya. Intina mah dia punten. Mangga. Ibu intina mah sebagai masyarakat di dia lingkungan dia hoyong sejahtera. Eta mah pada pabrik limbah teh pada tes teh pada Pabrik awewe teh, pabrik kebo teh, pabrik sindi. Maning awewe, maning awewe. Sindi, tapi mah ulah ngabahayakeun. Tapi ulah ngabahayakeun. Menit bisa di ya. Benar, gitu abdi mah Wah, sebagai kan sok hese ngopngan alikeun anak. ini teh Oh, makanya kapan datang. Sejahtera tapi itu mah ngabahayakeun gitu. Mohon intina mah teu Eta mah berbahaya. misalnya eta mah da abdi mah model abdi mah Tapi lamun pabrik bom kumaha? jaminan abdi mah Bom deui. Sadaya. Sebenarnya saya itu berarti Kami bom. Karena laut sadayang dina meureun tos rata. Ibu setuju? Ayo ayo. Pabrik ya. Bom deui. Tapi intinya ibu-ibu menolak atau menyetujui adanya pabrik. Netujui. Mun tapi njaluk paparingi aman. Aman, penting. Itu berbahaya konon. Pengennya aman. Pengen Aja aman. sampai maring harmoni berhayat dagang-dagang we memayu di dieu teh. Ya, Iya. ngerti Jawa ngerti. Ngerti. Iya, lah mending Jawa. Eh. Bahkan Jawa mah asline ya, Pak. Maaf tapi ya Pak, Ya maaf. ora apa-apa.
ai mah wong cilik, wong ngerti apa-apa ki wong cilik dah wong tani Iya. ngerti apa-apa. Guru gak bakal tandur kenje digemuk. Pengen ada beru tanine hasil, dah wong tukang tani sih. Iya. Liwur wana pabrik limbah, pabrik Iya, apa-apa beru bisa nanti kayak aman. gue mah. Kok benan bakal wong cilik mah, Pak. Beru aman, lamun pabrik bahayani awas sang tu wong cilik kunjeng katku konon bakal wong Lamunan Dimakan jengkat duduk jare wong Jerman mah kieu. iya. Lamunan ana sing bahaya, Iya. wong cilik bangkit ngonon. Ya iya. Protes konon. Aja sampai ya protes nih Aja sampai. Bapak. Oh, iya. Gua apa sih aja dia kayak Bapak? kita. Kita masih sampai kena konon. Gua apa sih dia Bapak ya aja sampai ngabahayani orang pengen ko. Kira wong cilik berjalan. Wong Pabrik gede ya jalan, berjalan. konon ya? Ya. Konon, ay wong cilik pada wong orang berulur kidul sih Pak. Beruega. Sing penting pada menguntungkan. Oh, konon. Sing penting kira aman ya. Wong cilik aman, wong gede aman. Aja sing jadi bahaya karo wong cilik konon. Ya, ya Bapak ge, boro-boro wong cilik ya Pak, tapi maaf ya Pak. Boro-boro wong cilik, wong gede ge pengen aman, beren. Tujuannya ya Pak. Lah ya kayak bos. Wong gede. Jangan bisa diadu dombakan gitu. Ya memang kudu gitu. Mm-mm. Memang bisa diadu dombakan. Terus Ya, terusnya jadi nyampaikan ya inspirasi lah ke soalnya lain limbahnya cuman beracun eta. masyarakat cuma tanggapanan. Ya masyarakat mungkin yang awam mah apa ya berpihak ke eta Ke perusahaan. ya sebelum perusahaan sebagian ya karena nama dengan caket nu ke pabrik mah memang elak kalau banan menolak Menolaknya kunaon tah? menolaknya senang tadi teh dipaparkeun teh masalah bahan beracun eta Bahan beracun, akibatnya beuna. akibatnya Naon wae Cen? ya mungkin kesehatan mungkin Pak. Tadi sabar urang ieu loba. Seueuran